Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 12 Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran matematika, khususnya di materi dimensi ruang. Nah, kemarin kita sudah membahas kedudukan titik, jarak pada bangun ruang, dan sekarang karena kita mendekati PTS, Ibu akan memberikan tips-tips cara-cara cepat, rumus cepat untuk materi jarak 2 titik. Tapi di sini pada kubus ya, keterangannya hanya pada kubus. Kalau balok tetap saja kita akan menghitung manual. Nah, di sini sudah tertera ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini rumus-rumus cepatnya bisa dilihat. AC ini, Ibu tulis ulang ya. AC itu pasti udah tahu semua kalau AC itu di garis diagonal, diagonal bidang, maaf. Diagonal bidang. Ibu tulis ya di sini. Rumus cepatnya untuk AC atau BG atau HF atau ED, pokoknya yang diagonal bidang itu rumus cepatnya A akar 2, di mana A-nya ini sebuah nilai dari kubusnya, sebuah panjang dari sisi kubus yang diketahui. Kemudian apalagi nih, EC diagonal ruang. Rumus cepatnya A akar 3. Jadi apabila misal diketahui panjang sisi suatu kubus itu 6, misal ya. Panjang sisi suatu kubus 6. Maka panjang AC berarti 6 akar 2. Hanya kan 6 ya. Kalau panjang E ke C berarti 6 akar 3. Setelah itu, nah, ada rumus cepat lagi. Kemarin kita ngitungnya manual, tapi karena PTS nanti kita akan mempelajari kita akan menyelesaikan soal dimensi ruang dengan waktu yang cepat. Kalau kita menghitung manual, satu soal aja sudah menghabiskan waktu 30 menit. Makanya kita akan, untuk soal PG kita akan menggunakan cara cepat. Nah, jarak titik G ke bidang ABCD. Ini kan di tengah posisinya ya. Jarak titik G ke P setelah kita proyeksikan, G ke sebuah garis dulu, boleh ke garis CD, boleh ke AD, AB, BC, kemarin cara panjangnya tuh ya. Setelah itu, proyeksikan lagi tegak lurus, maka hasil akhirnya di titik tengah. Jadi, jarak titik G ke bidang ABCD sama aja jarak garis GP. Nah, GP atau bisa juga A ke bidang EFGH ini, A ke bidang EFGH, maka jarak yang akan kita hitung dari titik ke bidang EFGH sama aja jarak AQ ya. AQ. Ini rumus cepatnya 1/2 A akar 6. Jadi kalau misalkan contoh yang diketahui panjang suatu kubusnya 6, berarti 6 dibagi 2, maaf, A-nya kan 6 ya, 6 setengah dikali 6, 3. 3/2 akar 6, itu rumus cepatnya. Untuk GP atau AQ ya, titik ke sebuah bidang. Terus rumus cepat apa lagi? Rumus cepat selanjutnya, nah, yang ini juga, nih garis yang ungu, jarak titik E ke titik tengah AD. Atau kita misalkan di sininya titik tengahnya T. Jadi jarak titik E ke T, ET, boleh kita menggunakan rumus cepat setengah A akar 5.
Ini beberapa rumus cepat menghitung panjang jarak 2 titik. Jarak 2 titik hanya pada kubus ini berlaku rumus cepat untuk kubus saja ya. Kalau balok, ingatkan kembali, kalau balok itu harus manual. Tapi karena pilihan ganda mayoritas, baik itu soal buat ulangan atau buat penilaian tengah semester, PAS, atau soal yang buat latihan-latihan apapun, kebanyakan menggunakan kubus karena pilihan ganda memudahkan kita menggunakan cara cepat kalau soalnya bentuknya kubus ya. Oke, langsung masuk ke contoh. Nah, contoh yang pertama sebenarnya sudah Ibu bahas juga cara panjangnya. Coba kalian cek catatan kalian. Soal ini sudah pernah keluar di contoh kedua di materi kemarin kalau nggak salah ya. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6, diketahui panjang rusuknya 6, tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Titik E ke bidang AFH. Oke, kita tarik garis dulu ya. Bidang AFH. Nah, coba kita perhatikan, ini kan kalau kita sudah bisa menghitung, membayangkan hasil proyeksinya, tanpa harus kita proyeksikan ke salah satu garis dulu. Boleh ke AH, boleh ke AF, boleh ke HF ya. Terus diproyeksikan lagi yang tegak lurus, jadi hasil akhirnya di sini nih. Jarak titik E ke, misalnya ininya kita namakan E aksen. Atau titik lain aja lah, titik P. Jadi jarak titik E ke P. Nah, kalau kita perhatikan, E ke P ini itu sepertiga dari diagonal ruang. Coba Ibu ganti warna, ini hijau ya. Ini sepertiga dari diagonal ruang. Kalau kita perpanjang, nah, E ke C ini kan diagonal ruang A akar 3. Berarti jarak titik E ke P ini 1/3 dari diagonal ruang. Kemarin kita sudah menggunakan cara panjangnya. Sekarang kita hanya menghitung cara pendeknya saja. Ini boleh ya, kita lihat gambar yang sebelahnya nih, yang rumus tadi, rumus cepat. Nah, ini kan kita akan menghitung jarak dari E ke titik tengah ini. Kemarin cara yang panjang, kita boleh tarik garis dulu atau pakai garis bantuan yang ini. Kita hitung panjang AF-nya dulu, atau boleh pakai garis bantuan yang ini ya. Maaf, ini. Tuh, boleh kita menggunakan garis EA sama di sini titik bantu, misalnya Q. Nah, kalau cara panjang kemarin ya. Jadi kita memakai garis bantuan lagi untuk menghitung EP. Kita cari EQ dulu, AE-nya itu 6, kemudian AQ-nya itu tadi kita hitung pakai Pitagoras kemarin yang benar-benar panjang ya. Tapi sekarang sudah bisa kalau bentuk soal pilihan ganda seperti ini, berarti kita hanya menghitung 1/3 dari diagonal ruang. Ini diagonal ruang ya. Nah, A-nya berapa? A-nya 6, berarti 1/3 A akar 6 akar 3. 6 dikali 1/3 sama dengan 2 ya, 2 akar 3.
Jadi panjangnya itu 2 akar 3 cm. Ini cara cepatnya. Coba kita lihat cara yang panjangnya kemarin. Boleh kita ulas terlebih dahulu ya yang kemarin. Tapi di materi yang jauh banget ini. Kayaknya. Nah, yang ini kan ya. Soal yang ini, pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Ini cara yang panjang kemarin dan hasil akhirnya sama, 2 akar 3. Oke, kita lanjut. Contoh kedua, pada kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm, panjang rusuknya 4, ini masih kubus, kita akan membahas beberapa soal yang sering keluar, khususnya rumus cepat di kubus ya. Tentukan jarak titik E ke bidang BDG. BDG. Ini bidang BDG. Titik E ke bidang sini, titik tengah hasilnya ya. Pasti titik tengah ini. Kalau pakai cara lambatnya, boleh kalian proyeksikan titik E ke garis antara BD atau BG atau DG, terserah. Terus diproyeksikan lagi tegak lurus. Jadi intinya di tengah. Coba kita perhatikan dengan seksama lagi bahwa E ke BDG, tadi kan kalau E ke AHF ya. Coba Ibu ganti warna. Ganti pen. Ini masih hijau. La ilaha illallah. Merah. Tadi di sini ya, AHF. Nah, jarak ini ke sini 1/3. Ini ke sini 1/3. Ini ke sini 1/3. Jadi, E ke C itu diagonal ruang. Kalau E ke titik yang ini, titik ini misal P, ini Q. Hasilnya Q ya. Kita mau menghitung jarak titik E ke bidang BDG itu sama aja kita mau menghitung jarak titik E ke Q. EQ. Nah, kalau kita perhatikan berarti 2/3-nya ya. Ini kan 1/3, 1/3. Berarti 2/3 dari diagonal ruang. Rumus cepatnya ya. Nah, 2/3 A-nya tadi 4 dikali akar 3. 8/3 akar 3. Boleh kalian cek dengan menggunakan rumus manualnya. Ini yang ditanyakan E ke bidang BDG ya. Kalau C ke bidang BDG berarti 1/3-nya gitu. Oke, lanjut contoh 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik H ke garis AC adalah jarak titik H ke garis AC. Ini AC itu diagonal bidang ya, bukan bidang, diagonal bidang. Ini anggap aja di tengah misalnya. Nah, H ke AC, coba kita lihat yang digambar rumus cepat ini. H ke AC itu sama aja jarak dari A ke Q atau G ke P ya. Ini kan titik tengah nih, perpotongan. Sama ini titik tengah. Berarti rumus cepatnya setengah A akar 6.
Diketahui ininya 8 cm. Berarti kalau kita misalkan di sini H aksen, jadi H aksennya sama dengan 1/2 A akar 6. 1/2 A-nya berapa? 8. Akar 6. 4 akar 6. Coba Bu kalau mau pakai cara yang panjang misal. Cara yang panjang berarti kita pakai garis bantuan. Boleh kita tarik garis ini ya. Kemudian ini juga. Jadi terbentuklah segitiga AHC. AHC. Oke. Kita akan menghitung jarak dari H ke H aksen. A ke H ini diagonal bidang. Berarti 8 akar 2. Karena diagonal bidang ya. H ke C juga diagonal bidang. 8 akar 2. A ke C juga sama. 8 akar 2. Berarti kita menghitung H aksen ini pakai rumus Pythagoras bisa. Ini ke sini berarti 4 akar 2 ya. Ini juga 4 akar 2. Jadi 8 ketika dijumlahkan. Menghitung H aksen 8 akar 2 dikuadratkan dikurangi 4 akar 2 dikuadratkan. 64 dikali 2 dikurangi 16 dikali 2. 128 dikurangi 32 berapa? Akar dari 96. 96 itu sama dengan 16 kali 6 ya. Jadi hasilnya 4 akar 6. Gitu. Boleh pakai ini atau boleh juga pakai luas segitiga ya. Setengah kali alas kali tinggi. Tingginya kan yang akan kita cari. Setengah alasnya mana? Alasnya 8 akar 2. Coba pakai cara ketiga. Ini misalnya cara 1. Ini cara 2. Kemudian cara 3 kita akan menggunakan luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. 1/2 alasnya 8 akar 2. Tingginya yang akan kita cari. Oh, dalam satu tahap nggak mungkin kita bisa ini ya mencari, harusnya pakai perbandingan. Kalau cara 3 pakai perbandingan. Berarti satunya lagi sebelah sininya baru dapat 3-nya ya. Sudah cara 1 sama 2 perbandingan 2 cara saja insya Allah sudah cukup. Yang cara 3 Ibu hapus ya. Oke, selanjutnya ke contoh berikutnya. Oke. Nah, ini soal cerita, ini beberapa soal yang Ibu bahas sekarang itu kisi-kisi buat PTS nanti ya. Contoh yang ketiga, kamar akbar berbentuk balok ukuran panjang, lebar sama tinggi. Jadi masing-masingnya ini sebagai panjang berurutan ya. Ini sudah berurutan diketahui dari soal. Ini yang sebagai lebar, ini yang sebagai tinggi. Ini gambarnya tidak sesuai ya. Tapi balok, intinya balok seperti ini.
5 panjang lebar sama tingginya 4. Di langit-langit kamar terdapat lampu yang letaknya tepat pada pusat bidang langit-langit. Langit-langit ke bagian atas ini ya. Jadi di sini tengah nih. Pada salah satu dinding, kok ini salah dinding, salah satu ini. Pada salah satu dinding kamar dipasang saklar. Dinding kamarnya kalau ini misal sebagai kamar, balok itu kita misalkan sebagai kamar, berarti dinding yang ini sebagai bidang B, C, F, G sebagai dinding, A, D, E, H sebagai dinding, E, F, G, H sebagai atasnya ya, langit-langitnya, A, B, C, D-nya sebagai lantainya, bawahnya ya. Berarti boleh kita di sini atau di sini. Misal di sini dipasang saklar. Tadi pada salah satu dinding kamar dipasang saklar yang letaknya tepat di tengah-tengah di sini. Di tengah-tengah bidang A, D, H, E, atau boleh kalian ngambil bidang B, C, F, G dipasang saklar. Ya. Yang ditanyakan apa? Jarak saklar ke lampu. Ini saklar maaf ini yang tempat buat nyalain lampu ke lampu jaraknya. Berarti kita akan menghitung ini. Jarak dari titik ini saklar ke lampu. Nah, panjang, coba kita tarik garis, Ibu ubah warnanya. Oke, misal di sini titiknya P, Q, R ya. Segitiga PQR, kita mau menghitung PR, jarak PR. PQ, lihat PQ. Ini PQ itu setengah dari AE, setengah dari HD, setengah dari GC, ya setengah dari tingginya 4, berarti di sini 2. Kemudian QR-nya setengah dari 5, jadi 5/2. Kita mau menghitung jarak saklar ke lampu yang kita misalkan PR. PR-nya sama dengan siku-siku di sini ya, berarti penjumlahan dari keduanya. 5/2 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat. 25/4 ditambah 4. Oke, kita samakan penyebutnya. 25/4 ditambah 16/4 ya. 25 tambah 16, 34, 1/4. Ini 41 nggak bisa dikeluarin ya, 4-nya aja yang dikeluarin. Akar dari 1/4 itu setengah ya. Setengah akar 41. Ini jawabannya. Baiklah, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Ini beberapa kisi-kisi soal latihan untuk menunjang PTS kalian nanti. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.